Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Arifaswana Rasta Elok dengan nomor NIM L1A021-092, Prodi Hubungan Internasional kelas C. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1, di mana soalnya yang adalah sebutkan dan jelaskan kaidah dasar-dasar fikih dan sebutkan 5 contoh kaidah dasar-dasar fikih dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, kaidah pertama itu ada al-umuru bimaqasidiha, di mana yang artinya itu segala perkara itu tergantung pada niatnya. Jadi semua hal yang kita lakukan atau yang kita kerjakan itu tergantung pada niat kita. Jika buruk niat kita, maka buruk pula yang akan kita dapat. Jika baik niat kita, maka baik pula yang akan kita dapat. Contohnya, si A mau memberikan si B ini makanan, tapi dengan niat buruk dia mau meracuni si B agar dia mendapatkan hartanya, maka itu sudah termasuk sudah niat buruk, maka buruk pula yang akan dia dapat, yaitu dosa gitu. Terus di kaidah kedua ada al-masaqatu tajlibut taisir, dimana yang artinya ini kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Jadi ketika kita memiliki kesulitan, maka di kaidah ini kita akan dipermudah. Misalkan ketika kita sakit dan kita ingin menunaikan sholat gitu, ketika kita tidak bisa berdiri, kita dipermudah dengan cara kita bisa duduk. Dan ketika kita tidak bisa duduk, kita dipermudah dengan cara kita bisa berbaring. Dan ketika kita tidak bisa berbaring atau menggerakkan tangan gitu, ketika kita berbaring itu, maka kita diperbolehkan untuk isyarat gitu. Terus di kaidah ketiga ini ada ad-dororu yuzalu, yang artinya kemudorotan itu harus dihilangkan. Makna doror di sini itu yang menyangkut dengan nyawa manusia kayak gitu. Apabila dia tidak dihilangkan, maka dia bisa mengancam eksistensi manusia. Contohnya vaksin. Eh, Banyak orang yang bilang vaksin itu mengandung enzim babi. Tapi ketika kita orang-orang yang beragama Islam ini tidak memakai vaksin ini, maka dia akan berdampak, kita bisa terkena penyakit gitu, atau yang paling buruk itu kita bisa meninggal dunia. Maka di kaidah ini kita tuh kayak diperbolehkan gitu, apabila sesuatu itu mengancam eksistensi manusia, maka di sini kita diperbolehkan memakai vaksin agar kita terjaga dari penyakit gitu. Terus di kaidah keempat itu ada al-yaqinu la yuzalu bisyaki, yang artinya itu keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Contohnya, ketika kita sholat gitu kan ya, ketika kita sholat isya misalkan, kita lupa gitu, kita sudah di rakaat keberapa. Nah, jadilah di kaidah ini kita tuh mesti ya di kaidah ini kita tuh diajarkan untuk mesti yakin gitu sama hal-hal yang kita kerjakan. Kan kita sholat, terus kita mesti yakin kita sudah rakaat keberapa. Misalkan kita sudah ke rakaat kedua, maka yang wajib kita kerjakan lagi itu tinggal 2 rakaat kayak gitu, biar bisa 4 rakaat gitu kan. Nah, kita itu mesti yakin gitu, kita mesti yakin biar bisa dikatakan sah gitu. Kalau kita nggak yakin terus, maka kalau kita belum yakin saja itu, maka kita disuruh untuk mengerjakannya itu dari yang paling sedikit gitu, atau enggak kayak ini 4 rakaat, kita yang wajib yang kayak udah itu pasti udah gitu rakaat pertama. Nah, kita disuruh tuh kayak mulai dari rakaat kedua dan seterusnya gitu, kalau memang kita benar-benar belum yakin dan masih ragu gitu. Nah, terus di kaidah terakhir ini ada al-adatu muhakamah, yang artinya adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum, tetapi ada syarat-syaratnya ketika adat itu bisa ditetapkan sebagai hukum. Yang pertama itu harus logis dan relevan dengan akal sehat. Contohnya, misalkan ketika malam Jumat kita mesti makan balik, itu udah nggak logis dan nggak relevansi gitu, itu nggak ada manfaatnya, malah itu membuat kita kayak sakit gitu loh, bisa meninggal kalau makan beling kayak gitu kan. Nah, terus yang syarat kedua itu ada perkataan atau perbuatan itu selalu berulang-ulang atau bahkan sudah mendarah daging pada masyarakat. Contohnya nyongkolan. Terus syarat ketiga itu tidak bertentangan dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Misalkan pernikahan, misalkan misalkan orang lagi nikah gini ya, dari pihak si perempuan dan pihak laki-laki ini kan beda adatnya gitu. Nah, dari pihak perempuan ini misalkan adatnya ketika resepsi itu harus meminum khamar gitu, adatnya itu mesti meminum khamar. Nah, ini tuh tidak diperbolehkan karena ini sudah melanggar aturan Al-Quran dan juga As-Sunnah.
seperti itu. Terus yang keempat itu atau yang terakhir ini tidak mendatangkan kemudorotan dan mesti sejalan dengan akal sehat, misalkan dalam jual beli. Nah, jual beli ini tuh dikatakan sah apabila si pembeli ini sudah mengatakan ijab kabul, atau dengan kata lain dia sudah mengatakan saya mau beli ini, maka itu sudah sah meskipun si penjualnya tidak menjawab kayak ijab kabul, oh saya terima gini gini gini. Tidak. Itu sudah bisa dikatakan sah karena si pembelinya sudah kayak mengatakan saya mau beli ini kayak gitu. Mungkin itu saja sih dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Azura Aulia Febriani, absen 7. Di dalam video ini saya akan menjawab dan menjelaskan maksud dari pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan maqasid syariah dan sebutkan 5 contoh maqasid implementasi maqasid syariah. Maqasid syariah secara sederhana diartikan sebagai tujuan syariah. Imam Al-Haramain Al-Juwani secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum sebelum benar-benar memahami tujuan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan perintah dan larangan tersebut. Pada dasarnya, inti dan teori maqasid al-syariah ini adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan. Kata maqasid merupakan bentuk jamak dari maqsad yang artinya maksud dan tujuan. Sedangkan syariah bermakna hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Terdapat beragam pendapat mengenai definisi maqasid syariah. Ibnu Ashur mendefinisikan maqasid syariah sebagai nilai atau hikmah yang menjadi perhatian syar'i dalam seluruh kandungan syariat, baik yang bersifat terperinci atau global. Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam Ushul Al-Fiqh Al-Islami menuliskan bahwa maqasid syariah adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara dalam seluruh atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara pada setiap hukumnya. Contoh dari maqasid syariah adalah yang pertama ada hifz ad-din, yaitu memelihara agama. Contoh dari hifz ad-din adalah umat muslim harus menjalankan ibadah sholat 5 waktu, membayar zakat, menjalankan ibadah puasa, dan melaksanakan haji bagi yang mampu. Yang kedua ada hifz nafs, yaitu memelihara jiwa. Contoh dari hifz nafs yaitu adalah larangan saling membunuh dan mengajak muslim untuk memenuhi kebutuhan pokok demi mempertahankan kelangsungan hidup sesama muslim lainnya. Yang ketiga ada hifz akal, yaitu memelihara akal. Umat muslim wajib menuntut ilmu untuk mendapatkan wawasan yang cukup sebagai bekal bagi kehidupan dan terhindar dari godaan dunia. Contohnya itu yaitu pergi ke sekolah, pergi ke kampus, dan pergi mengikuti ceramah dan pengajian yang biasanya diadakan di masjid untuk mendapatkan ilmu agama. Selanjutnya ada hifz nasl, yaitu memelihara keturunan. Contohnya yaitu tidak melakukan perzinahan kalau belum menikah. Dan yang terakhir yaitu hifz mal, yaitu memelihara harta. Contohnya adalah dengan melaksanakan jual beli, bekerja yang halal agar mendapatkan rezeki yang berkah, sedekah kepada orang yang membutuhkan agar rezeki selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Pranowo Sucipto, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik, Prodi Hubungan Internasional, NIM L1A 021090. Baik, di sini saya akan menjelaskan 2 nomor. Yang pertama itu ada nomor 3. Di sini saya akan memulai dari nomor 3 dulu. Yang pertama tuh soalnya banyak terjadi perbedaan-perbedaan dalam mazhab, baik itu akidah ataupun fikih. Mengapa bisa muncul perbedaan-perbedaan tersebut, dan kelompok mana yang menurut
kalian benar, serta bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut. Jadi jawabannya, sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat mazhab dikarenakan perbedaan persepsi dalam ushul fikih serta perbedaan interpretasi atau penafsiran mujtahidnya. Adapun itu contoh kelompok akidah ialah Hawarij, Syiah, Mutjabariyah, Murji'ah, Maturidiyah, Qadariyah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan contoh-contoh mazhab yakni mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan mazhab Hanafi. Menurut saya aliran yang paling benar ialah aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dikarenakan aliran tersebut menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai acuan hidup dan tentunya tidak melupakan ulama sebagai pewaris Nabi dalam memberikan arahan dan pandangan yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Dan cara kita menanggapi perbedaan tersebut ialah sebagai umat Islam harus cerdas dalam memilih agar kita tidak mudah terjerumus dalam ajaran yang melenceng dari ajaran yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kita lanjut ke nomor 4. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam mengapa Indonesia tidak sebagai negara yang mayoritas beragama Islam tidak menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya? Jadi jawaban saya itu adalah karena Indonesia itu adalah negara yang majemuk tuh, atau memiliki suku bangsa atau beragam-ragam etnis dan agama. Jadi Indonesia tuh di setiap agama tuh harus saling bersatu tuh. Maka dengan demikian Indonesia tidak boleh menggunakan hukum Islam. Jadi kalau Indonesia menggunakan hukum Islam, maka akan timbul itu protes dari agama-agama lain, karena Indonesia itu bukan hanya berdiri dengan satu agama, tapi melainkan berdiri dengan beragam-ragam agama atau 6 agama yang diakui dalam Indonesia. Cuma itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldian dengan NIM L1A021083 dari Prodi Hubungan Internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab soal nomor 5, yaitu apa yang membuat agama Islam tetap eksis sampai sekarang dan bagaimana Islam menghadapi perubahan zaman dan tantangan modernisasi. Yang pertama, apa yang membuat agama Islam tetap eksis? Agama Islam tetap eksis karena agama Islam itu baik di setiap tempat dan setiap waktu, sehingga bisa eksis sampai sekarang. Seiring berkembangnya zaman yang semakin maju, yang biasa disebut dengan era globalisasi, era yang menghadirkan perubahan pada berbagai aspek kehidupan, era yang mengubah tatanan kehidupan manusia dari tradisional menuju modern, era di mana segala sesuatu dapat dilakukan dan diperoleh secara instan. Pada intinya, era globalisasi adalah era yang semakin memanjakan manusia dalam mengerjakan segala aktivitas kehidupannya. Sehingga dalam hal tersebut, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin meletakkan pondasi-pondasi dasar untuk menghadapi segala perubahan zaman. Sehingga Islam mampu bertahan dalam setiap perubahan zaman. Setidaknya Islam meletakkan pondasi dasar dalam hal seperti ilmu pengetahuan teknologi, ilmu ekonomi, sosial budaya, seni, dan politik. Jika kita melihat dari pondasi awalnya itu ilmu pengetahuan teknologi, Islam tetap mengembangkan ilmu teknologinya. Karena di dalam Islam kita dituntut untuk terus menimba ilmu. Lalu selanjutnya dari ilmu ekonomi. Di dalam Islam kita diajarkan untuk tetap menjalankan roda ekonomi secara baik sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.